Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama ya. Nah, di sini Ustazah izin memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah izin menginformasikan aturannya ya. Aturan yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang ketika mendengarkan video pembelajarannya. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Dan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Lalu di sini Ustazah memiliki informasi mengenai tema kita pekan ini dengan subtemanya pengalamanku di tempat Nah, di slide-nya Ustazah izin menginformasikan hadis riwayat tentang pengalamanku di tempat bermain, yang artinya ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yakni nikmat sehat dan juga waktu senggang. Lalu, ada informasi mengenai subtemanya teman-teman. Menurut teman-teman, bermain itu apa sih? Nah, bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta menjadi sarana belajar bagi anak. Nah, lalu ada fungsi bermain. Fungsi bermain itu dalam kegiatan sehari-hari untuk melatih perkembangan sensorik serta motorik, mengasah memori otak, dan meningkatkan kreativitas anak. Lalu, ada apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis permainan itu yang pertama ada permainan kucing-kucingan, lari, estafet, gobak sodor, dan juga ayunan. Lalu, di sini kita akan membahas tentang materi PAI di pekan ini, tentang bacaan sholat. Nah, sholat itu terdiri dari sholat fardu atau wajib dan juga sunnah. Menunaikan ibadah sholat harus dilakukan dengan khusyuk agar mendapatkan amalan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu perintah untuk melakukan sholat 5 waktu telah disampaikan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103, bahwa sholat fardu telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Firman Allah tentang sholat wajib terdapat di surat An-Nisa. Ustazah izin membacakan artinya ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Waktu menjalankan sholat fardu adalah 5, antara lain subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sholat boleh dilakukan sendiri di rumah, namun dianjurkannya ini untuk melakukannya secara berjamaah. Sebelum melakukan sholat, diwajibkan untuk mengambil wudhu agar tubuhnya menjadi suci. Lalu di sini ada bacaan sholat wajib. Yang pertama yaitu adalah niat sholat subuh. Ustazah izin membacakan niatnya ya. Usolli fardo subhi roka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, jika teman-teman sholatnya berjamaah, teman-teman menggunakan ma'muman. Artinya,
Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, atau imaman karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua adalah niat sholat zuhur. Niat sholat zuhur ini niatnya sama teman-teman, yang berbeda adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, jika sholat zuhur ini adalah 4 rakaat, yang membedakan ini adalah rakaatnya teman-teman. Saya berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah niat sholat asar. Nah, niat sholat asar juga niatnya ini sama, yang membedakan yaitu adalah rakaatnya. Jika sholat asar ini adalah 4 rakaat lalu menghadap kiblat. Yang keempat, sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini adalah 3 rakaat teman-teman. Untuk niatnya juga sama, yang membedakan adalah rakaatnya. Lalu yang kelima, sholat isya. Sholat isya juga adalah sholat fardu yang kita kerjakan 4 rakaat. Niatnya ini. Nah, yang kedua adalah niat sholat sunnah. Yang pertama, sholat duha. Nah, sholat duha ini juga memiliki keutamaan teman-teman. Dari hadis riwayat Muslim, yang artinya setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, di sini ada niat sholat duha. Usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sholat duha, niatnya ini tanpa makmuman atau imaman. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu, dirikanlah sholat karena sholat merupakan kewajiban orang Islam. Siapa saja yang mengerjakan sholat harus mentaati dan mengetahui syarat dan rukun yang telah ditentukan. Hikmahnya, laksanakanlah sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dari kesulitan dan juga kesusahan. Nah, proyeknya teman-teman hafalkan 2 niat sholat wajib dengan mendokumentasikan melalui video. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.